Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fahrizal dengan NPM 232102062. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Khairuddin MH. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara semester 4. Di sini saya akan membahas tentang analisis pencabutan izin operasional perusahaan tanpa pemberitahuan dan proses hukum yang tepat. Baiklah, di sini saya akan mulai dengan adanya contoh kasus pencabutan izin operasional perusahaan tanpa pemberitahuan dan proses hukum yang tepat merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau AUPB dan ketentuan hukum di Indonesia. Tindakan sewenang-wenang seperti ini tidak hanya merugikan perusahaan yang bersangkutan, tetapi juga merusak iklim investasi dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Analisis ini akan mengkaji kasus ini melalui lensa hukum, khususnya terkait unsur keputusan tata usaha negara atau KTUN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Contoh kasusnya PT Maju Jaya, perusahaan manufaktur di Jawa Timur, mendapatkan izin operasionalnya dicabut oleh pemerintah daerah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tidak ada surat peringatan, tidak ada kesempatan klarifikasi, dan tidak ada proses hukum yang transparan. Alasan pencabutan izin pun disampaikan secara samar dan tidak didukung bukti yang kuat. PT Maju Jaya merasa dirugikan dan mengajukan gugatan ke PTUN. Analisis berdasarkan unsur KTUN atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dan ditambah, sebuah keputusan tata usaha negara atau KTUN harus memenuhi beberapa unsur agar sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam kasus PT Maju Jaya, keputusan pencabutan izin operasional diduga kuat melanggar unsur-unsur KTUN berikut. Ada beberapa ketidakdasar. Yang pertama, ketiadaan dasar hukum yang jelas dan transparan. Pemerintahan daerah tidak memberikan penjelasan yang memadai dan transparan mengenai dasar hukum pencabutan izin. Ketidakadaan transparan ini menjadikan cacat hukum dan dapat digugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan peraturan turunannya mengharuskan setiap KTUN memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, pelanggaran prosedur administratif yang berat. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur tentang prosedur administratif yang harus dipenuhi dalam
pengambilan keputusan pemerintah dalam kasus ini. Ketiadaan pemberitahuan, kesempatan klarifikasi, dan proses hukum yang transparan merupakan pelanggaran berat terhadap prosedur administratif yang diatur dalam undang-undang tersebut. Yang ketiga, pertimbangan hukum yang tidak objektif dan tidak rasional. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menegaskan pentingnya pertimbangan hukum yang objektif dan rasional dalam setiap KTUN. Tanpa penjelasan yang memadai dan proses hukum yang benar, tidak mungkin untuk menilai apakah keputusan pencabutan izin tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat. Kemungkinan besar keputusan tersebut diambil secara sewenang-wenang dan tidak mempertimbangkan hak-hak PT Maju Jaya. Analisis berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Kasus ini juga menunjukkan pelanggaran terhadap beberapa asas AUPB yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Yang pertama ada asas keterbukaan. Pemerintah wajib memberikan informasi yang memadai kepada publik, termasuk alasan pencabutan izin dan proses pengambilan keputusan. Ketidakbukaan informasi ini melanggar hak-hak PT Maju Jaya dan bertentangan dengan asas keterbukaan. Terus asas kepastian hukum. Ketidakjelasan prosedur dan alasan pencabutan ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi PT Maju Jaya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan merugikan perusahaan. Terus yang ketiga, asas kewajaran dan keadilan. Pencabutan izin tanpa pemberitahuan dan kesempatan klarifikasi merupakan tindakan yang tidak wajar dan tidak adil. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Yang keempat, asas proporsionalitas. Tindakan pencabutan izin harus proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan, atau jika tidak ada pelanggaran yang cukup berat, maka pencabutan izin merupakan tindakan yang tidak proporsional. Yang terakhir, asas perlindungan hukum. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara dan badan hukum, termasuk pelaku usaha. Pencabutan izin tanpa prosedur yang benar merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak PT Maju Jaya. Nah, pendapat saya dari kasus tersebut, kasus PT Maju Jaya mengungkapkan lemahnya penegakan hukum dan transparansi dalam sistem perizinan di Indonesia. Pencabutan izin sewenang-wenang merusak iklim investasi dan kepercayaan publik. Pemerintah perlu evaluasi menyeluruh dan perkuat pengawasan. Kemudian harapan saya dari kasus tersebut, transparansi dan akuntabilitas ditingkatkan, prosedur administratif diperjelas dan diperkuat, penegakan hukum konsisten, aparatur dilatih dan lembaga pengawas diperkuat, sistem perizinan diperbaiki agar efisien dan transparan. Dengan demikian, Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Kemudian kesimpulannya dari kasus tersebut, kasus pencabutan izin operasional PT Maju Jaya ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum dan prinsip-prinsip AUPB dalam penyelenggara pemerintahan,
pencabutan tersebut diduga kuat melanggar ketentuan KTUN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. PT Maju Jaya berhak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan memastikan bahwa pencabutan izin dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prosedur yang benar. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme pengaduan yang lebih efektif untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Kemudian penutupan. Semoga analisis ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Mari kita bersama-sama mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan pemerintahan yang baik. Semoga video edukatif ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong reformasi di bidang perizinan usaha. Baiklah, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.